Silakan Selamat Pastor. pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kita kembali bertemu hari ini Senin 7 Juli 2025. Tuhan menyapa kita hari ini melalui Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, darah adalah kehidupan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab sering dilukiskan pembunuhan adalah menumpahkan darah. Ketika seorang kehabisan darah, yang pasti dia mati, artinya dia kehilangan kehidupan. Injil pada hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang darah itu. Di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 42, anak perempuan ini berusia 12 tahun. Sedangkan dalam Injil Matius yang kita baca tadi, putri seorang pemimpin rumah ibadat, tidak disebutkan usia 12 tahun, namun dia adalah seorang remaja. Seorang remaja masih memiliki darah yang segar untuk melanjutkan kehidupan. Sedangkan perempuan tadi mengalami pendarahan. Dia tidak kehabisan darah, tetapi selama 12 tahun dia menderita persoalan pendarahan itu. Dengan demikian, mati pun tidak, hidup pun juga tidak. Ia sungguh amat menderita dan ia tidak banyak berbuat apa-apa karena penyakit pendarahan tersebut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pemimpin atau kepala rumah ibadat tadi datang menjumpai Yesus, menginginkan agar anaknya yang berusia 12 tahun kehilangan darah supaya kembali memperoleh kehidupan. Dan Yesus mengiyakan. Yesus mengikuti apa yang ia kehendaki. Maka setelah tangan anak perempuan itu dipegang, darah kembali ke dalam tubuhnya dan dia hidup. Demikian juga wanita tadi, 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dengan menjama jumbai jubah Tuhan kita Yesus Kristus, darahnya kembali dimurnikan, dibersihkan, darahnya kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan ia menjadi sembuh.
Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan atas darah, Tuhan atas kehidupan. Oleh karena itu, Ia mengembalikan darah ke dalam anak perempuan yang berusia kurang lebih 12 tahun menurut Injil Lukas, dan menyehatkan darah wanita yang 12 tahun mengalami penyakit tersebut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pemimpin atau kepala rumah ibadat tadi memiliki darah yang sehat, dan dia juga memiliki iman yang dalam, sehingga ia dengan penuh percayaan menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memohon agar putrinya disembuhkan. Wanita tadi darahnya kurang sehat, tapi ia memiliki iman yang dalam, iman yang sehat. Maka dia menyentuh jubah Tuhan kita Yesus Kristus hanya dengan berkata, "Asalkan ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh." Darah yang kurang sehat, tetapi iman yang sehat. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan renungan ini kita sampai pada beberapa refleksi. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan kehidupan, Tuhan atas darah kita. Dalam perkembangan lab medis akhir-akhir ini, ada begitu banyak spesifikasi untuk lab mencek penyakit di dalam tubuh kita hanya dengan melihat darah kita. Oleh karena itu, kita hendaknya memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber kesehatan darah kita. Mungkin sebelum kita mau pergi donor darah, mungkin sebelum kita mencek darah kita, serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas darah kehidupan kami. Dan ini hanya terjadi apabila kita memiliki iman yang dalam. Seperti kepala rumah ibadat tadi, seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, karena iman membukakan pintu agar Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan, menyehatkan darah kita. Iman adalah kunci yang ada di tangan kita, yang kita angkat dalam perkataan dan sikap. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, anak-anakku mau sembuh. Sehatkan darah anakku, sehatkan darah suamiku, sehatkan darahku. Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyembuhkan tidak memandang status sosial. Apakah dia putri seorang kepala rumah ibadat, apakah dia seorang perempuan yang tidak dikenal dalam status sosial, tetapi siapapun mereka, darah mereka sama, merah. Tuhan kita Yesus Kristus tidak membeda-bedakan berdasarkan darah. Oleh karena itu, darah kita sama, jangan kita membeda-bedakan hanya karena sejarah hidup kita, nasib kita, keuntungan kita, talenta kita yang kita kembangkan membuat kita berbeda. Kita sama dalam satu darah, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan atas darah kita. Tuhan memberkati kita. Amin.